Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di pembahasan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya, masih di kitab Awamil Mandaya. Kemarin saya sudah membahas dari awal ya sampai ke huruf jer ataupun huruf yang bertugas menjerkan kepada kalimat isim. Untuk pembahasan kali ini masih di warna pertama ya, yaitu hurufun tajurul isma faqat. Huruf-huruf yang bertugas menjerkan kepada kalimat isim. Nah, kemarin dari al-ba'u sampai ke ta'ul qasam. Untuk di video kali ini saya akan membahas dari walamu hingga akhir. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak tertinggal video-video update kedepannya nanti. Nah, langsung ya di pembahasannya. Untuk pertama kali ini tidak saya logat Jawa ya, karena kemarin sudah di video yang kedua udah saya logat. Jadi untuk yang sekarang langsung ke penjelasan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Walamu dan lapad lam. Apa sih itu lapad lam? Maknanya yaitu qauluhu allamu. Ki musannif mengatakan lapad lam lil ikhtisasi, yaitu memiliki makna ikhtisos. Ikhtisos itu artinya pengkhususan. Di sini dapat kita lihat contohnya. Ikhtisos itu pengkhususan. Yaitu di situ kita lihat ya, di muradnya itu di atas. Nahu al-zullu lil farasi. Kendali ini khusus untuk kuda, seperti itu. Nah, jadi lapad lam di situ itu memaknai artinya khusus. Atau misalnya kita kasih contoh yang lain, al-qalamu lil kitabi. Nah, berarti pulpen ini khusus untuk menulis, seperti itu. Boleh. Nah, selain makna lil ikhtisas, lam juga memiliki makna yang lain. Di sini ada waliz ziyadati. Lam juga memiliki makna ziyadah. Di situ contohnya nahu radifalakum ba'dul ladzi tasta'zilun. Nah, lapad lakum, kumnya itu kan majrur ya oleh lam, tapi lam di situ maknanya tidak dianggap. Jadi ziyadah, hanya penambahan, seperti itu. Selanjutnya selain makna ziyadah, lam juga ada makna yang lain. Di sini walid tamlik, atau sering kita sebut biasanya lil milki, kepemilikan. Nah, makna lam juga artinya kepemilikan. Contohnya di sini nahwu al-malu li zaidi. Nah, al-malu li zaidin. Harta itu milik si Zaid. Atau misalnya kita kasih contoh yang lain, al-mar'atu li. Perempuan itu milik saya. Boleh seperti itu. Atau misalnya al-kitabu li. Buku ini milik saya. Nah, sama ya. Jadi lil milki. Jadi makna lam tadi di sini dibahas ada 3 makna. Yang pertama lil ikhtisas, penghususan; li ziyadah, hanya penambahan; li tamlik, kepemilikan. Selanjutnya yaitu waruba wawuhu. Nah, wa qauluhu ruba. Ki musannif mengatakan lapad ruba. Apa sih maknanya lapad ruba? Li taqlil, yaitu artinya sedikit atau menyedikitkan. Jadi di sini dibahas bahwasanya lapad ruba memiliki makna li taqlil, sedikit. Sini wa yakunu majruruhu nakiratan mausufatan. Untuk isim yang dijerkannya oleh lapad ruba yaitu harus isim nakiroh mausufah. Isim nakiroh mausufah itu isim yang bermakna umum yang disifati oleh isim yang lain gitu. Isim yang disifati oleh isim tapi dia itu adalah isim nakiroh. Di sini contohnya ruba rajulin karimin laqaituhu. Nah, lapad rajulin karimin, lapad rajulin itu kan nakiroh, disifati oleh isim nakiroh lagi, yaitu lapad karimin. Nah, wa yakunu muta'alliquhu fi'lan madian. Nah, untuk muta'alliqnya
huruf jar yang lafadz ruba ini dia itu muta'aliknya pada fiil yang bangsa madi. Nah, di sini juga kan ada tuh laqaituhu. Ruba rajulin karimin laqaituhu. Sedikit sekali laki-laki yang mulia yang saya temui, seperti itu. Selanjutnya depannya lagi wawawuhu dan juga wawruba. Apa sih itu wawruba? Wawruba itu sebenarnya sama ya. Wawu yang memiliki makna ruba, hanya saja dia beda. Kalau ruba dia pakai kata ruba, tapi kalau wawu dia pakai huruf wawu dia. Tapi makna tetap sama seperti makna ruba, yaitu litaklil. Selanjutnya di sini wa'ala dan huruf jar yang berikutnya yaitu laqad ala. Qauluhu ala lil isti'la'i. Nah, Musonib mengatakan bahwasanya laqad ala ini memiliki makna lil isti'la. Nah, apa sih itu lil isti'la? Arti isti'la itu artinya tinggi, luhur. Nah, jadi lafadz ala ini memiliki makna lil isti'la, artinya luhur, seperti itu. Di sini contohnya nahu jaidun ala suthi atau ala sathi. Si Zaid berada di atas loteng, seperti itu. Wa alaihi dainun, dan bagi si Zaid dainun hutang. Nah, hutang meskipun hutangnya itu tidak terlihat di atas si Zaid, tapi si hutangnya itu kan membebani si Zaid. Nah, berarti itu bermakna berada di pangkuan si Zaid si hutangnya itu, karena membebani si Zaid meskipun tidak secara dohir ya. Si hutang itu ngegeletak di atas kepala si Zaid misalnya dan sebagainya. Nah, tapi di sini memberikan makna bahwasanya si Zaid itu terbebani oleh hutang tadi, seperti itu. Wa alaihi dainun. Nah, seperti itu. Jadi mana ala itu lil isti'la. Lil isti'la itu artinya tinggi ataupun di atas. Wa qad takunu bi maknal bai. Terkadang juga lafadz ala ini memiliki makna ba. Apa sih makna ba? Yaitu kemarin udah saya bahas di video yang kedua ya. Yaitu makna ba lil ilsaq, artinya bertemu. Nah, di sini marartu alaihi. Kalau kita artikan marartu alaihi, saya lewat di jalan ketemu Ki Zaid, seperti itu. Selanjutnya wa qauluhu al-kafu. Jadi musannif mengatakan bahwasanya ada kaf huruf jar berikutnya. Apa makna kaf? Di sini litasbihi, memiliki makna tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih adalah penyerupaan. Penyerupaan meskipun tidak sama 100%, kalau penyerupaan itu hanya mirip ya, tidak sama. Di sini contohnya yang kaf makna tasbih, Zaidun kal asadi. Si Zaid seperti singa atau si Zaid seperti macan. Nah, jadi huruf kaf di sini memberikan makna bahwasanya ini si Zaid ini seperti macan. Bukan berarti si Zaid ini mukanya seperti macan, akan tetapi si Zaid ini orangnya pemberani ataupun mungkin seram dan sebagainya, sehingga orang-orang nyebut si Zaid seperti macan, punya sifat seperti macan yang hebat gitu, yang kuat. Wa qad takunu zaidatan. Terkadang juga kaf ini mempunyai makna zaidah. Di sini ada contohnya firman Allah dalam Al-Qur'an, wa qauluhu ta'ala, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an katanya, laisa kamitslihi syai'un. Laisa misluhu syai'un. Laisa laisa mislahu syai'an. Nah, itu contohnya ya. Nah, jadi lafadz syai'un, lafadz kamitslihi ini meskipun kita tidak memberikan kaf di situ, itu maknanya sudah menyerupai, karena mislun itu artinya contoh. Tidak ada satu makhluk pun atau tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyerupainya, seperti itu.
Domirnya kembali ke Allah ya. Nah, berarti meskipun tidak diberikan kaf di situ, itu maknanya tetap sama dia. Sudah bermakna ditasbih, akan tetapi di sini diberi kaf untuk penguat saja ya, yaitu tapi maknanya zaidah, hanya pertambahan seperti itu. Qauluhu mud wa mungdu huma lil ibtida. Ki musonif juga mengatakan ada lafaz mud wa mungdu huma lil ibtida. Keduanya ini mempunyai makna lil ibtida. Lil ibtida'il goyah ya. Apa sih itu li ibtida'il goyah? Ibtida'il goyah itu sudah saya jelaskan di video saya yang kemarin, di video yang kedua ya. Ibtida'il goyah itu artinya start ataupun permulaan. Nah, dapat kita ambil contoh di sini. Fi zaman, tapi di sini ibtida'il goyah fi zamanil madi. Contohnya di sini ma ra'aituhu mud yaumil jum'ati wa mungdu yaumil jum'ati. Nah, mud dan mungdu ini sama ya. Maknanya yaitu li ibtida'il goyati fil zamani fi zamanil madi. Kita artikan, ma ra'aituhu, saya tidak melihat si Zaid mud yaumil jum'ati, semenjak hari Jumat kemarin. Nah, hari Jumat kemarin itu berarti kan bermakna ibtida'il goyah ya. Dan juga dia sudah mengandung makna madi, sudah terdahulu karena dia sudah lewat gitu hari Jumatnya, seperti itu. Untuk yang mud dan mundu. Mungdu juga sama, mungdu yaumil jumati, semenjak hari Jumat kemarin, seperti itu. Saya tidak ngelihat si Zaid semenjak hari Jumat kemarin. Ma ra'aituhu mud yaumil jumati, seperti itu. Selanjutnya di sini wahata, wahasa, wa'ada, wakhola, itu ada ya, karena ada titiknya itu mungkin kecoret ya. Silahkan yang punya kitabnya silahkan sambil dibuka kitabnya. Kalau pengen lebih jelasnya lagi dibuka kitab Tashil, yaitu syarah awamil ya. Qaulu hatta li intihail goyati. Lafaz hatta bermakna intihail goyah. Kemarin sudah saya jelaskan juga intihail goyah. Intihail goyah itu di video yang kedua kemarin, yaitu finishnya, titik akhir dari suatu pekerjaan ataupun satu perjalanan. Di sini contohnya nahu akal tu as-sama kata hatta rosiha. Akal tu as-sama kata hatta rosiha. Saya makan ikan sampai ke kepalanya. Berarti si Zaid ini makan ikannya sampai kepala ikan itu dimakan dia. Tapi mungkin tidak bisa, tapi sampai titik ke kepalanya, seperti itu. Jadi maknanya intihail goyah, yaitu finish lah. Nah, tapi hatta ini banyak ya, bukan hatta huruf jar doang. Ada pembahasan lain, tapi untuk di sini saya bahas hanya di kitab awamil. Di sini menjelaskan bahwasanya hatta huruf jar. Hatta yang dimaksud yang saya itu. Atau nih, contoh lain. Wa numtu albari hatta sobahi. Saya tidur dari malam hingga waktu subuh. Nah, seperti itu. Jadi lafaz hatta ini bermakna intihail goyah, artinya titik akhir ataupun finish. Wafil makani, dan juga ada yang masuk ke makna tempat. Contohnya di sini nahu sirtu al-balada hatta sauki. Saya pergi atau saya berjalan dari kota sampai ke pasar, seperti itu. Selanjutnya di sini hasa ada khola. Qaulu hasa ada khola. Nah, kullu wahidin minha li istisna'i wa huwa ikhrajus syai'i an hukmi yatanawaluhu ghairuhu. Di sini yaitu lafaz hasa ada khola maknanya li istisna'i, artinya pengecualian. Apa sih itu istisna? Di sini juga dijelaskan. Wa huwa ikhrajus syai'i an hukmin yatanawaluhu ghairuhu. Jadi istisna itu pengeluaran sesuatu dari hukum awal yang mana yang lainnya mendapatkan hukum itu tapi
dia dikeluarkan dari hukum itu. Contohnya nih, misalnya santri atau hiriyah ada 100 terkecuali Ki Jaid. Nah, lafaz si Jaid tadi berarti kan dia keluar dari hukum bahwasanya santri atau hiriyah ada 100. Nah, berarti si Jaid tidak termasuk dari ke-100 santri itu, seperti itu. Itu namanya pengeluaran dari hukum. Ikhrajus syai'i an hukmin yatanawaluhu ghairuhu. Itu maknanya. Jadi seperti itu. Di sini contohnya, nahu ja'ani al-qaumu hasa Zaidin wa ada Amrin wa khala Bakrin. Telah datang kepadaku sekelompok kaum hasa Zaidin terkecuali Ki Zaid, wa ada Amrin dan terkecuali si Umar, wa khala Bakrin dan terkecuali si Bakar. Seperti itu ya. Mungkin cukup sampai di sini untuk pembahasan video saya kali ini. Silahkan yang belum subscribe ya, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel saya supaya tidak tertinggal video-video update ke depannya nanti. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin request atau ingin menyanggal video saya, silahkan cantumkan di kolom komentar. Karena mungkin dari video saya juga banyak sekali kesalahan-kesalahan ya. Jadi bagi teman-teman yang punya pendapat ataupun usulan atau ingin bertanya dan sebagainya, silahkan cantumkan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.